Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Syawalni dengan NIM 01A12041 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang metabolisme karbohidrat. Di sini saya akan bawakan definisi tentang glikolisis, glikogenesis, glikogenelisis, dan gluconeogenesis. Yang pertama adalah glikolisis. Glikolisis sendiri adalah rangkaian reaksi kimia dari penguraian glukosa menjadi asam pirufat. Nah, glikolisis juga mempunyai rincian sistematis glukosa dan gula dalam reaksi biokimia yang terjadi dalam setiap organisme uniseluler dan multiseluler yang hidup respirasi aerobik dan anaerobik. Glikolisis memiliki sifat-sifat, antara lain glikolisis dapat berlangsung secara aerob maupun anaerob. Glikolisis melibatkan enzim ATP dan ADP, serta peran ATP dan ADP pada glikolisis adalah memindahkan fosfat dari molekul satu ke molekul yang lain. Nah, selanjutnya glikogenesis. Glikogenesis adalah lintasan metabolisme yang mengkonversi glukosa menjadi glikogen untuk disimpan di dalam hati, diaktifasi di dalam hati dan hormon insulin sebagai respon terhadap rasio gula darah yang meningkat. Nah, selanjutnya glikogenolisis. Glikogenolisis adalah proses pemecahan molekul glikogen menjadi glukosa. Pada glikogenolisis, glikogen digradasi berturut-turut dengan 3 enzim, seperti glikogen fosforilase, glukosidase, dan fosfoglukomutase. Selanjutnya, gluconeogenesis. Gluconeogenesis adalah proses sintetis atau pembuatan glukosa dari senyawa non-karbohidrat di dalam tubuh seperti asam amino, gliserol, laktat, dan pirufat. Proses ini terjadi ketika kadar glukosa tidak tersedia sehingga tubuh mengubah asam amino atau gliserol menjadi glukosa untuk kemudian digunakan sebagai energi bagi tubuh. Selanjutnya, siklus glikolisis. Siklus glikolisis merupakan tahap pertama respirasi aerob yang terjadi dalam sitoplasma dan sitosol. Pada tahap ini, molekul glukosa akan diuraikan menjadi senyawa yang lebih sederhana. Hasil penguraian molekul glukosa pada glikolisis berupa 2 molekul ATP, 2 molekul asam pirufat, dan 2 molekul NADH. Tahap-tahapnya bisa dilihat pada gambar berikut. Tahap pertama yakni glukosa diubah menjadi glukosa. 6-fosfat disertai pemecahan ATP menjadi ADP. ATP harus dipecah menjadi ADP karena dibutuhkan sumber energi. Selanjutnya, glukosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Fruktosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 1,6 bifosfat, disertai pemecahan ATP dan ADP. Selanjutnya, fruktosa 1,6 bifosfat atau 6 atom C dipecah menjadi satu molekul gliseraldehid 3-fosfat atau PGAL, atau 3 atom C dan satu molekul dihidroksiaseton fosfat atau DHAP 3 atom C. Molekul DHAP diubah menjadi senyawa PGAL sehingga terbentuk 2 molekul PGAL. Selanjutnya, molekul PGAL diubah menjadi senyawa 1,3 bifosfogliserat dengan cara mengikat PI fosfat organik. Setiap satu molekul PGAL menghasilkan 1 NADH. Selanjutnya, 1,3 bifosfogliserat diubah menjadi 3 fosfogliserat. Pada reaksi ini dihasilkan ATP sebagai sumber energi. 3 fosfogliserat diubah menjadi fosfogliserat. 2 fosfogliserat diubah menjadi senyawa fosfoenolpirufat atau PEP. Selanjutnya, fosfoenolpirufat diubah menjadi asam pirufat disertai pembentukan ATP. ATP atau adenosin trifosfat merupakan sumber energi yang nantinya digunakan untuk transport aktif menuju mitokondria. Untuk 2 molekul NADH yang dihasilkan akan ditransfer ke tahap transport elektron. Berikutnya, siklus Krebs. Siklus Krebs atau siklus asam trikarboksilat adalah proses kedua katabolisme atau respirasi sel untuk menghasilkan energi yang lebih tinggi. Siklus Krebs
mengubah asetil koenzim atau asetil CoA menjadi energi tubuh dan karbon dioksida sebagai produk sampingannya. Tahap-tahapnya bisa dilihat pada gambar berikut. Asetil CoA dengan ikatan 2 atom C berikatan dengan asam oksaloasetat dengan ikatan 4 atom C membentuk asam nitrat 6 atom C. Itulah mengapa siklus Krebs biasa disebut siklus asam nitrat. Asam sitrat diubah menjadi asam isositrat. Asam isositrat diubah menjadi asam aketoglutarat. Reaksi ini disertai dengan pelepasan CO2 dan pembentukan NADH. Asam aketoglutarat diubah menjadi suksinil CoA yang memiliki 4 atom C. Reaksi ini juga disertai pelepasan CO2 dan pembentukan NADH. Suksinil CoA yang terbentuk diubah menjadi asam suksinat. Reaksi ini menghasilkan GTP. Selanjutnya, GTP diubah menjadi ATP. Lalu, asam suksinat diubah menjadi asam fumarat disertai FADH2. Selanjutnya, asam fumarat yang terbentuk diberi tambahan air agar berubah menjadi asam malat. Asam malat diubah menjadi asam oksaloasetat kembali disertai dengan pembentukan NADH. Nah, selanjutnya rantai respirasi atau transport elektron. Transport elektron merupakan tahap terakhir pada respirasi aerob yang disertai pembentukan ATP paling banyak. Transport elektron berlangsung di dalam kristal yaitu membran dalam mitokondria. Reaksi yang berlangsung di dalam transport elektron adalah reaksi reduksi dan oksidasi antara senyawa NADH dan FADH2. Kedua senyawa tersebut dihasilkan dari tahapan sebelumnya. Tahap-tahapnya bisa dilihat pada gambar berikut. Tahap pertama yakni NADH mampu menghasilkan elektron berenergi tinggi melalui proses oksidasi. Lalu elektron tersebut ditransfer ke koenzim Qi. Oleh karena tingginya energi elektron, ADP dan fosfat anorganik bersatu membentuk ATP. Selanjutnya, koenzim Qi akan dioksidasi oleh sitokrom B. Akibatnya, koenzim Qi akan melepaskan elektron dan 2 ion H+. Sitokrom B akan dioksidasi oleh sitokrom C sehingga dihasilkan energi cukup tinggi. Akibatnya, ADP dan fosfat anorganik akan bersatu membentuk ATP. Selanjutnya, sitokrom C akan mereduksi sitokrom A. Sitokrom A akan mengoksidasi sitokrom A3. Reaksi ini juga memicu bersatunya ADP dan fosfat anorganik membentuk ATP. Selanjutnya, sitokrom A3 dioksidasi oleh sebuah atom oksigen. Hasil akhir dari reaksi ini adalah terbentuknya molekul H2O. Selanjutnya, hubungan metabolisme karbohidrat, lipid, dan asam amino. Selanjutnya, metabolisme dalam tubuh manusia. Yang pertama, metabolisme adalah seluruh reaksi biokimia yang terjadi dalam sel tubuh makhluk hidup. Yang kedua adalah metabolisme dibedakan menjadi dua, yaitu anabolisme atau penyusunan adalah sintetis molekul seperti protein, polisakarida, dan asam nukleat dari bahan-bahan yang kecil. Sintetis ini membutuhkan energi, dan katabolisme yang berarti penguraian. Yang ketiga, memerlukan enzim. Nah, selanjutnya proses glikolisis aerob dan anaerob serta energi atau ATP yang dihasilkan satu glukosa. Respirasi aerob memerlukan oksigen. Terdiri dari glikolisis, dekarbonasi oksidatif, siklus Krebs, dan rantai transport elektron. Respirasi anaerob tidak memerlukan oksigen untuk menghasilkan energi. Terjadi pada bakteri ragi, dan organisme prokariotik. Anaerob dibedakan menjadi dua, yaitu fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Itulah tadi hasil dari materi saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.